Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, termasuk dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi Jakarta, serta aktivitas ekonomi menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks seperti polusi udara, keterbatasan ruang terbuka hijau, dan tingginya emisi karbon. Hal yang menjadi penyebab isu utama adalah ruang terbuka hijau yang terbatas, tingginya ketergantungan terhadap kendaraan bermotor, dan implementasi kebijakan belum maksimal. Kendaraan pribadi lagi-lagi menjadi salah satu pemicu dari kemacetan. Yang jadi pertanyaan, apakah seluruh transportasi publik yang tersedia sudah optimal dalam menjangkau dan juga melayani masyarakat yang beraktivitas di Jakarta? Meskipun Jakarta telah memiliki berbagai moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan Transjakarta, kemacetan masih menjadi persoalan utama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada kendaraan bermotor pribadi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah sepeda motor di Jakarta mencapai lebih dari 9,16 juta unit. Tingginya jumlah kendaraan ini berdampak langsung terhadap kepadatan lalu lintas dan kualitas lingkungan. Kalau aku biasanya kemana-mana itu naik motor, terutama kalau ke kantor ya pagi-pagi. Alasannya adalah karena memang transportasi umum kebetulan aksesnya cukup sulit dari rumah aku, jadi aku lebih prefer naik motor untuk kemana-mana. Menurut TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan Jakarta bisa mencapai 59,8% dengan rata-rata perjalanan 10 km yang membutuhkan waktu sekitar 26 menit. Selain itu, sektor transportasi juga menyumbang emisi sebesar 72,4% yang menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di Jakarta. Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok kami melakukan analisis prioritas menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan juga layak. Hasil penilaian menunjukkan bahwa isu tingginya ketergantungan terhadap kendaraan bermotor memperoleh nilai tertinggi yaitu 19. Oleh karena itu, isu ini menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi melalui transformasi transportasi berkelanjutan. Selanjutnya diuraikan lagi isu tersebut menggunakan analisis Fishbone. Pada analisis Fishbone, untuk isu tingginya ketergantungan terhadap kendaraan bermotor, kami menentukan ada 6 masalah. Dari segi man atau SDM, yaitu kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Dari segi metode atau metode, kebijakan pembatasan kendaraan belum maksimal. Dari segi mesin atau sarana teknologi, yaitu penggunaan kendaraan listrik masih rendah. Dari segi money atau ekonomi, harga kendaraan bermotor semakin terjangkau sehingga meningkatkan pembeliannya. Dari segi material atau infrastruktur, yaitu jumlah transportasi umum masih kurang, dan dari measurement atau pengendalian, yaitu pengawasan uji emisi dan data kendaraan pribadi masih belum optimal. Setelah itu, kami tentukan penyebab masalah utamanya dengan metode USG menggunakan skala Likert dan ditentukanlah dari segi sumber daya manusia, dilihat dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum di peringkat 1 dengan skor 15. Jadi, solusi alternatif yang kita pilih yaitu yang pertama, penguatan transportasi umum ramah lingkungan. Yang kedua, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur ramah lingkungan. Penentuan solusi dengan metode tabel McNamara didapatkan peringkat 1 dengan penguatan transportasi umum ramah lingkungan dengan total poin 15. Penerapan Smart ASN dalam penguatan transportasi umum ramah lingkungan. Pertama, dari aspek integritas. Sebagai ASN, kita dituntut untuk tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga menjadi teladan, misalnya dengan memulai menggunakan transportasi umum dalam aktivitas kedinasan. Hal ini menunjukkan konsistensi antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita lakukan. Kedua, nasionalisme. Mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum merupakan bentuk nyata cinta tanah air. Upaya ini tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga menjaga keberkelanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. ASN dapat berperan aktif dalam mengedukasi dan mengkampanye gaya hidup ramah lingkungan. Ketiga, profesionalisme. Dalam penguatan transportasi umum, ASN harus mampu bekerja berbasis data, mulai dari analisis kebutuhan rute, pengelolaan armada, hingga evaluasi kepuasan pengguna. Selain itu, peningkatan kompetensi di bidang transportasi berkelanjutan dan smart mobility juga menjadi hal yang penting. Keempat, wawasan global. ASN perlu terbuka terhadap inovasi dan praktik terbaik dari negara lain, seperti penerapan sistem transportasi massal terintegrasi, penggunaan kendaraan listrik, serta konsep bus rapid transit, namun inovasi tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi lokal.
Kelima, digital skill. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi. Contohnya adalah pengembangan aplikasi untuk informasi jadwal, pemesanan tiket, hingga pelacakan armada secara real-time, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dan kepastian layanan. Keenam, hospitality. Transportasi umum harus memberikan rasa aman, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. ASN berperan dalam memastikan standar pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, networking. Keberhasilan transportasi umum tidak dapat dicapai secara sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademis, dan masyarakat. ASN harus mampu membangun jejaring kerja yang kuat untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui penerapan nilai-nilai Smart ASN ini, diharapkan penguatan transportasi umum ramah lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.